Niko Ferdinand Purba dengan NPM A1C020048. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika pada materi SMP kelas 8 semester 2. Nah, pada statistika, materi yang dijelaskan yaitu adalah penyajian data, analisis data, dan akan diturunkan ke MEAN, modus, dan median. Nah, selanjutnya mari kita tonton terlebih dahulu video tentang penyajian data berikut. Menyajikan data. Data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Data dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu berupa tabel dan diagram. Kenapa kita perlu melakukan penyajian data? Agar data yang diperoleh dapat mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah untuk dianalisa. Ada 3 cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Tabel yang hanya memiliki satu kategori saja. Misal seperti ini ya. Yang kedua, tabel kontingensi, yaitu tabel yang memiliki lebih dari satu kategori. Perhatikan, di sini ada 2 kategori. Yang pertama, kelas berapa, kemudian jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi, di mana tabel ini adalah tabel yang dikelompokkan dalam satu interval. Misal, ada nilai siswa dari 61 sampai 70, ada 4 orang, dan seterusnya. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Berikut contoh dalam nilai ulangan kelas 7. Ada 20 nilai, kita kelompokkan nilai yang sama. Nilai 5 ada 1, 2, kemudian frekuensinya 2, kemudian 6 ada berapa? 1, 2, 3, maka frekuensinya 3. Nilai 7 ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan nilai 8 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, sedangkan nilai 9 ada 1, 2. Ini contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, menyajikan data. Ada 4 diagram yang umum digunakan dalam menyajikan data. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Contoh yang bisa masuk dalam diagram batang ini adalah contoh nilai ulangan, hobi tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian ini ya contohnya. Contoh di sini banyak siswa, kelas 1, 2, dan lain sebagainya, jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang biasa digunakan menyajikan data yang berkelanjutan. Misal contoh jumlah penduduk per tahun atau jumlah produksi barang per bulan dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring dinyatakan dalam bentuk persen dan derajat. Contohnya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah piktogram. Piktogram adalah diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyak data yang disajikan. Misalnya, ini pekerjaan orang tua, PNS, banyak siswanya disajikan dalam data orang, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Diagram batang.
Berikut contoh tabel jumlah ikan di tambak Pak Doni. Misal, didapatkan ada beberapa jenis ikan dan banyak ekornya. Nah, kemudian kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Apa saja langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah buatlah nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak. Nah, ini ya, di mendatar kita masukkan jenis-jenis ikannya. Kemudian di sumbu tegak adalah banyak ikannya atau ekor. Yang kedua, buatlah batang pada setiap jenis ikan setinggi banyak ikan yang ada pada tabel. Nah, berapa banyak ikan lele? Ikan lele adalah 400, maka kita buat persegi panjang ke atas pada sampai titik 400. Mujair berapa? 450, maka kita juga bikin seperti itu. Bawal 500, kemudian gurame 300, dan nila 600. Nah, sudah jadi diagram batang untuk jumlah ikan yang ada di tambak Pak Doni. Kesimpulannya adalah ikan terbanyak adalah ikan nila yaitu 600 ekor dan ikan tersedikit adalah gurame yaitu 300 ekor. Diagram garis. Berikut data produksi sepatu Niki selama 5 bulan. Dimulai pada bulan Maret sampai bulan Juli. Kemudian bagaimana langkah-langkah membuat diagram garis? Yang pertama adalah buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Kita buat dulu. Kemudian kita buat. Kemudian yang kedua, buatlah titik pertemuan antara nama bulan dan banyaknya penjualan sesuai tabel. Misal bulan Maret adalah 250, maka di bulan Maret kita berikan titik di 250. April di 400, di titik 400, Mei di 500, berikan titik di Mei 500, Juni 300, dan Juli 550. Kemudian cara yang ketiga adalah tarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Nah, buat garis antara titik-titik satu ke titik selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah produksi sepatu terbanyak adalah di bulan Juli yaitu 550 buah dan produksi sepatu tersedikit adalah di bulan Maret yaitu 250. Diagram lingkaran. Berikut data hobi olahraga siswa kelas 7A, di mana terdapat ada beberapa olahraga, 4 olahraga, dan banyak siswa yang menyukai olahraga tersebut. Kemudian langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran adalah yang pertama, tentukan banyak total data terlebih dahulu, yaitu dengan menjumlahkan total datanya. 6 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 3, yaitu 30 siswa. Kemudian tentukan besar persentase dari setiap bagian yang disukai siswa tersebut. Persentase basket 6/30 kali 100% sama dengan 20%. Badminton 30%, sepak bola 40%, lari 10%. Kemudian setelahnya buat lingkaran. Lalu bagi lingkaran itu menjadi beberapa bagian sesuai dengan persentasenya. Kita buat lingkaran di sini, kemudian kita bagi sesuai persentasenya ya. Kemudian berikan keterangan pada nilai persentase pada setiap bagian. Yang pertama basket 20%, yang kedua badminton 30%, kemudian yang ketiga adalah sepak bola 40% dan lari 10%. Pada diagram lingkaran, selain menampilkan data dalam bentuk persentase, diagram lingkaran juga bisa menampilkan data dalam bentuk derajat. Bagaimana caranya? Yaitu karena lingkaran itu totalnya adalah 360 derajat, maka
kita membuat derajat ya. Derajatnya dengan 6/30 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Kemudian badminton adalah 108 derajat, sepak bola adalah 144 derajat, dan lari adalah 36 derajat. Kemudian kita buat seperti tadi, lingkaran tadi, dan masukkan sesuai derajatnya. Basket 72 derajat, badminton 108 derajat, sepak bola 144 derajat, dan lari 36 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian tentang statistika, yang merupakan cabang matematika yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dengan sistematis agar data-data itu dapat dipahami dengan jelas. Selanjutnya kita akan masuk ke poin A, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Contoh, data-data nilai ulangan matematika dari siswa kelas 8 pada suatu SMP. Nah, nilai 50 kita lihat di tabel, nilai 50 dengan jumlah siswa 5, nilai 60 dengan jumlah siswa 15, nilai 70 dengan jumlah siswa 20, nilai 80 dengan jumlah siswa 10, nilai 90 dengan jumlah siswa 10, nilai 100 dengan jumlah siswa 5. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian poin B, yaitu diagram batang. Sesuai dengan tabel tadi, maka garis mendatar menunjukkan nilai ulangan matematika dan garis tegak menunjukkan jumlah siswa. Dapat teman-teman lihat. Selanjutnya kita akan masuk ke poin C, yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran dari data nilai ulangan matematika 20 orang siswa tersebut dapat kita tuliskan dalam nilai lingkaran, yaitu yang berwarna merah nilai 100 dengan nilai 5%, warna hijau nilai 90 dengan nilai 15%, warna kuning dengan nilai 80 yaitu 40%, nilai yang oranye nilai 70 dengan nilai 40%, dan yang biru nilai 60 yaitu dengan 10%. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin B, yaitu diagram garis. Bentuk diagram garis pada nilai ulangan matematika dari siswa kelas 8 pada suatu SMP yaitu dapat teman-teman lihat bahwa diagram garisnya adalah membentuk seperti gunung. Dia akan naik dan terus turun. Selanjutnya kita akan masuk dalam ukuran pemusatan data yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mean, modus, dan median. Yang pertama adalah mean atau bisa dikatakan rata-rata, yaitu jumlah nilai dibagi dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Maka kita masukkan dalam rumus, mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data, atau bisa dikatakan X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus sampai Xn per N. Selanjutnya kita akan masuk dalam latihan pertama dalam subbab mean, yaitu pohon-pohon melepaskan air melalui daun-daunnya yang disebut transpirasi. Transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari akan melebihi evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah. Sebaliknya, pada malam hari lebih sedikit dan bahkan tidak ada transpirasi. Tabel berikut menunjukkan kecepatan rata-rata air yang terlepas dari daun-daun pohon di sebuah taman pinggiran kota. Maka tentukan rata-rata air yang terlepas pada setiap harinya. Maka dari tabel ini teman-teman dapat lihat dari 4 pohon ini terdapat 4 kecepatan rata-rata air yang terlepas pada setiap hari dalam miligram per sentigram persegi. Maka pembahasannya adalah kita jumlahkan seluruh data dan kita bagi dengan banyak data. Maka tadi kita jumlahkan 29 ditambah 33 ditambah 38 ditambah 42 dibagi banyak data, yaitu adalah 4 data, yaitu 142 dibagi 4 atau bisa dikatakan 35,5. Jadi rata-rata air yang terlepas setiap harinya adalah 35,5 mg per cm kuadrat. Selanjutnya kita akan masuk dalam latihan kedua, yaitu nilai ulangan matematika pada suatu kelas yang memiliki berbagai macam ragam nilai yang diraih pada peserta didik pada daftar berikut ini.
yaitu nilai 4 dengan frekuensi 2, nilai 5 frekuensinya 3, nilai 6 frekuensinya 5, nilai 7 frekuensinya 3, nilai 8 frekuensinya 9, nilai 9 dengan frekuensi 8, nilai 10 dengan frekuensi 5. Maka hitunglah men pada nilai ulangan matematika di atas. Kita akan masuk dalam pembahasan. Untuk langkah yang pertama, kita kalikan dulu nilai dan frekuensi, yaitu 4 kali 8, 4 kali 2 8, 5 kali 3 15, 6 kali 5 30, 7 kali 13 adalah 91, 8 kali 9 72, 9 kali 8 72, 10 kali 5 50. Maka kita masukkan dalam rumus, yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kita jumlahkan dulu hasil dari nilai dikali frekuensi tadi dibagi banyaknya data, yaitu kita dapatkanlah 338 dibagi 44, maka hasilnya adalah 7,51. Jadi rata-rata dari nilai ulangan matematika pada kelas tersebut adalah 7,51. Kita masuk dalam kuis yang pertama. Dapat teman-teman lihat nilai ekonomi transaksi e-commerce di Jakarta. Data tersebut menunjukkan nilai ekonomi transaksi e-commerce di Jakarta pada tahun 2016 sampai 2020. Maka carilah rata-rata nilai ekonomi pada transaksi e-commerce di Jakarta dari tahun 2016 sampai 2020. Maka kita akan mencarinya dengan mengklik dulu salah satu dari pilihan ganda tersebut. Kita klik yang C. Oh, ternyata salah. Kita klik yang D. Oh, ternyata salah juga. Kita klik yang B. Oh, ternyata benar. Kita sudah dapat jawabannya B, maka kita akan mengetahui membahas sama-sama pembahasannya dari soal kuis tersebut. Nah, pembahasannya adalah kita masukkan jumlah seluruh data, kita bagi dengan banyaknya data, sama seperti rumus yang pada awalnya tadi. Kita jumlahkan semua dan akan menghasilkan 281,89 dibagi dengan banyaknya data yaitu adalah 5. Maka hasilnya adalah 56,378 yaitu B. Jadi nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 sampai 2020 adalah 56,378 triliun rupiah. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua pada ukuran pemusatan data, yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Untuk menentukan modus itu adalah dua cara. Yang pertama, tuliskan semua angka dalam data. Yang kedua, cari angka paling banyak muncul. Nah, kita akan masuk pada latihan yang pertama adalah pohon-pohon melepaskan air melalui daun-daun yang disebut transpirasi. Transpirasi dari tubuh tanaman yang pada siang hari akan melebihi evaporasi daripada permukaan air atau permukaan tanah. Sebaliknya, pada malam hari, lebih sedikit dan bahkan tidak ada transpirasi. Tabel berikut menunjukkan kecepatan rata-rata air yang terlepas dari daun-daun pohon di sebuah taman pinggiran kota. Maka tentukan modus kecepatan air yang terlepas dari keempat pohon. Dapat teman-teman lihat pada tabel 4 pohon tersebut menghasilkan kecepatan rata-rata air yang terlepas pada setiap harinya dalam miligram per sentigram persegi. Kita masuk dalam pembahasannya. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa data yang paling besar adalah pada pohon oek, yaitu dengan kecepatan rata-rata air terlepas sebesar 42 mg per cm kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam latihan 2, yaitu pada sebuah sekolah SMA Cakrawala sedang mengadakan pendataan melalui berat badan siswa. Maka dapat teman-teman lihat tabelnya. Tentukan modus pada data tersebut. Maka kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pada yang pembahasannya latihan 2 ini adalah kita ketahui bahwa dari diagram tersebut data yang paling banyak adalah pada berat badan 46 kg, yaitu memiliki 8 orang siswa.
Jadi, modus pada data tersebut adalah 46. Nah, kita akan masuk pada kuisnya, yaitu dapat teman-teman lihat diagram tersebut. SMP Sejahtera melakukan pendataan pada pengunjung perpustakaan selama seminggu, yaitu hari Senin sampai hari Minggu. Berikut di samping adalah data hasil pengunjung pada perpustakaan SMP Sejahtera. Tentukan modus pada data di samping. Nah, untuk memastikan jawabannya, kita akan mengklik dulu salah satu jawaban dari pilihan ganda tersebut. Oh, ternyata C bukan pilihannya. D juga bukan pilihannya. Ternyata B adalah pilihannya. Maka untuk memastikan B adalah jawaban dari kuis tersebut, kita akan melakukan pembahasan dari kuis ini. Nah, untuk pembahasannya adalah sama seperti latihan tadi, bahwa dapat teman-teman lihat bahwa pada hari Senin itu memiliki pengunjung yang paling banyak, yaitu sebesar 66 pengunjung. Jadi dapat dinyatakan bahwa modus pada kuis tersebut adalah 65 orang, yaitu pada hari Senin. Ternyata B adalah benar. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian ketiga dalam ukuran pemusatan data, yaitu pada bagian median. Median adalah nilai tengah pada data setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah untuk menentukan median dari sekelompok data yaitu ada dua cara. Yang pertama, urutkan nilai dari yang terkecil sampai terbesar. Yang kedua, tentukan nilai median dengan melihat nilai data yang terletak di tengah. Maka kita akan masuk dalam latihan yang pertama, yaitu sama halnya sama soal untuk media, untuk modus dan mean. Ini tentang pohon yang memiliki kecepatan rata-rata air yang terlepas pada setiap hari dalam miligram per sentimeter. Dapat teman-teman lihat bahwa setiap 4 pohon itu mengeluarkan kecepatan rata-rata yang berbeda. Maka tentukan median dari kecepatan air terlepas dalam keempat pohon tersebut. Maka kita akan masuk dalam pembahasannya, yaitu kita urutkan pertama dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 29, 33, 38, dan 42. Maka nilai tengah dari data yang di atas adalah 33 dan 38. Nah, karena data medianya ada 2, maka kita jumlahkan 33 ditambah 38 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 35,5. Jadi, median dari kecepatan air yang terlepas dari keempat pohon tersebut adalah 35,5 mg per cm kuadrat. Kita akan masuk ke contoh latihan yang kedua. Nah, dapat teman-teman lihat dari tabel ini diagram guys dan diagram batang, yaitu keadaan ketenaga kerjaan Indonesia pada Agustus 2019. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Diagram garis yang menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Maka tentukan median pada tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Kita akan masuk dalam pembahasannya. Maka dari tabel tersebut kita urutkan dulu nilai yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 5,31, 5,40, 5,53, 5,70, dan 6,7. Data di atas adalah tingkat terbuka. Data di atas adalah nilai-nilai yang sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka nilai median atau nilai tengah dari data di atas adalah 5,53. Jadi, media pada tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus 2015 sampai 2019 adalah 5,53. Kita akan masuk dalam kuis yang pertama, yaitu data tersebut di samping menunjukkan nilai data ekonomi transaksi e-commerce di Jakarta dari tahun 2016 sampai 2020, maka carilah median dari nilai ekonomi pada transaksi e-commerce di Jakarta pada tahun 2016 sampai 2020. Maka kita akan memilih salah satunya dulu dari pilihan ganda yang sudah disediakan. Wah, ternyata C adalah jawaban yang benar. Kita pilih yang D, ternyata salah, B salah, dan A adalah salah. Nah,
Untuk mengetahui C adalah jawabannya benar atau enggak, kita akan melakukan masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pada pembahasannya adalah data pada grafik itu banyak data N pada grafik tersebut adalah ganjil, yakni 5. Sehingga median dari data tersebut adalah kita akan cari dalam masukkan ke rumus tadi, median data ganjil sama dengan data ke N plus 1 per 2. Kita masukkan data ke 5 plus 1 sampai per 2 sama dengan 6 per 2. Yaitu data yang menjadikan median data ganjil adalah data yang ketiga, yaitu 56,5, yaitu jawabannya adalah C. Maka jawabannya adalah benar. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke dalam penyajian data, analisis data, yaitu mengambil keputusan data berdasarkan analisis data. Diberikan hasil produksi pada tiap tahun pada Desa Sukamakmur pada tahun 2008 sampai dengan 2015 sebagai berikut. Pada tahun 2008 hasilnya adalah 250 ton, 2019 285 ton, 2010 310 ton, 2011 340 ton, 2012 380 ton, 2013 225 ton, 2014 290 ton, 2015 420 ton. Maka yang pertama, buatlah beberapa kesimpulan dari data pada tabel di atas. Yang B, pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Yang C, pada tahun berapakah hasil produksi pada padi terendah? Nah, jawabannya adalah yang A. Hasil produksi pada Desa Sukamakmur mengalami kenaikan terus pada tahun 2008 sampai 2011. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 mengalami penurunan 40 ton dan 115 ton. Dan pada tahun 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan kembali. Untuk MB, pada tahun berapa hasil produksi padi tertinggi? Itu pada 2015. Untuk yang C, pada tahun berapa hasil produksi padi paling rendah? Yaitu pada tahun 2013. Nah, pada kali ini kita akan masuk dalam latihan yang pertama. Untuk teman-teman bisa lihat data berat badan siswa kelas 4 pada tabel tersebut. Berapakah banyak jumlah siswa yang memiliki berat badan yang paling banyak? Kita dapat lihat ya, berat badan 27, jumlah siswa 3, berat badan 28 dengan jumlah siswa 5, berat badan 29 dengan jumlah siswa 5, berat badan 30 dengan jumlah siswa 4, berat badan 31 dengan jumlah siswa 3. Nah, pada kali ini kita akan masuk dalam pembahasan data berat badan siswa kelas 4 dalam bentuk diagram batang. Dapat teman-teman lihat bahwa diagram batang, ya, dari tabel tersebut kita akan membentuk diagram batang, yaitu siswa yang memiliki berat badan paling banyak adalah 20 kg, yaitu sebesar 5 orang. Maka kita akan masuk dalam latihan yang kedua. Dapat teman-teman lihat dari diagram lingkaran tersebut, dalam suatu polling terhadap 1000 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu televisi, didapat data yang disajikan dalam bentuk diagram tersebut di samping. Yang pertama, pertanyaannya adalah acara apakah yang paling banyak diminati pemirsa dan berapa banyak pemirsa yang meminatinya. Yang kedua, acara apakah yang paling sedikit diminati pemirsa dan berapa banyak pemirsa yang diminatinya. Nah, untuk pembahasannya kita akan masuk dalam slide selanjutnya. Pada pembahasannya, yang pertama, acara yang paling banyak diminati pemirsa adalah acara sinetron, yaitu sebesar 25%. Banyak pemirsa yang diminati nyala kita ubah persen menjadi pecahan 25/100 dikali 1000, yaitu 250 pemirsa. Yang kedua, acara yang paling sedikit diminati pemirsa adalah acara musik, yaitu sebanyak 10%. Dapat teman-teman lihat acara musik pada diagram lingkaran, banyak acara yang diminatinya adalah kita ubah ke dalam pecahan 10/100 dikali 1000 sama dengan 10 pemirsa. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke dalam kuis yang pertama.
Banyak penduduk dari satu kecamatan seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Dari data tersebut, desa manakah yang memiliki penduduk terbanyak? Kita akan pilih dari salah satu pilihan ganda yang sudah disediakan. Kita klik pada bagian C, salah, D juga salah, B salah, dan A adalah jawaban yang benar. Untuk memastikannya, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nah, dapat teman-teman lihat dari tabel data terbanyak adalah pada desa Kedung Jajang, yaitu 2050 ditambah 2400 adalah 4450. Jadi, penduduk yang paling banyak adalah desa Kedung Jajang. Kita akan masuk dalam kuis yang kedua. Diketahui batang tentang tinggi badan seperti gambar di samping. Berapa banyak orang yang memiliki tinggi badan di atas 158? Kita akan klik dalam pilih salah satu jawabannya dari pilihan gandanya. Wah, ternyata A adalah jawabannya. Untuk membuktikannya, kita harus melakukan pembahasan untuk jawabannya. Kita akan masuk dalam tahap pembahasan. Nah, dapat teman-teman lihat dari tabel di samping bahwa banyak orang yang memiliki tinggi badan di atas 150 adalah yaitu pada 180 cm bernilai 14 orang, 161 cm bernilai 8 orang, 162 cm itu 4 orang, 163 cm adalah 6 orang. Maka hasilnya adalah 32 orang. Jadi, banyak orang yang memiliki tinggi badan di atas 150 cm, 158 cm adalah 32 orang. Nah, kita akan masuk ke dalam kuis yang ketiga, yaitu banyak siswa laki-laki dan perempuan di SD, SMP, SMA, dan SMK ditunjuk dalam tabel di samping. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari tabel di samping? Dapat teman-teman lihat, kita sudah teman-teman baca dahulu pilihan ganda tersebut, maka kita akan pilih salah satu dari pilihan ganda tersebut yang kita akan mencari jawaban yang benar. Ternyata A adalah jawaban yang salah, C juga salah, B salah, dan D adalah yang benar. Maka untuk membuktikannya, kita akan masuk dalam tahap pembahasan. Nah, pada tahap pembahasan, yang A dapat dinyatakan adalah siswa tersedikit adalah pada SMA. Itu adalah jawaban yang salah karena siswa tersedikit adalah pada siswa SMK. Dapat teman-teman lihat dari tabel. Yang B, siswa perempuan terbanyak adalah pada SMP. Nah, itu juga ada salah. Itu adalah jawaban yang salah juga. Karena siswa perempuan yang paling banyak adalah siswa SD, perempuan SD. Dapat teman-teman lihat pada siswa SMP, siswa perempuannya pada SMP adalah 2.200. Sedangkan pada SD adalah 2.300. Yang C, siswa laki-laki tersedikit adalah pada SMA. Itu juga salah karena siswa laki-laki yang tersedikit yaitu pada SMK. Kita dapat dari tabel pada siswa laki-laki pada SMA itu 1.550, sedangkan pada SMK 1.250. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dia adalah jawaban yang tepat karena siswa terbanyak adalah pada SD. Dapat kita jumlahkan siswa laki-laki dan perempuannya adalah 2.250 ditambah 2.300 yaitu 4.550. Itu adalah jumlah yang paling banyak. Nah, sampai di situ saja pembahasan mengenai materi statistika pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.